Halo, perkenalkan nama saya Vivian Hadianto, saya dari Hope Management. Nanti saya akan berbincang-bincang dengan tokoh komunikasi. Siapa dia? Beliau adalah Bapak Charles Bonar Sirait dan juga Bapak Sudi Saragi. Selanjutnya kita ikuti ya. Bang Sudi Saragi, Ya, sebagai former dari PR PT Jasa Marga Persero TPK, menurut Bapak pengalaman selama berada di PT Jasa Marga itu seperti apa? iya banyak sekali ya kalau kita mau bicara tentang bagaimana PR, tugas PR di sebuah korporasi ya. Jadi dia sebagai fungsi manajemen, dapatkah PR memberikan satu kinerja public relation itu sebagai sesuatu yang bisa disumbangkan buat perusahaan untuk membentuk suatu image yang pada gilirannya produknya adalah reputasi perusahaan. Ini tidak mudah karena banyak sekali persoalan-persoalan yang membebani PR sebenarnya. Pertama, dibutuhkan satu knowledge. Yang kedua, dibutuhkan satu sensitivitas dan passion. Mencintai nggak seorang PR atau humas itu untuk bekerja di bidangnya, itu persoalan. That's problem. Ya. Diawali dengan rasa cinta dulu, baru dia akan paham bagaimana kinerja seharusnya PR itu di sebuah perusahaan. Kalau nggak sulit diukur gitu. Berbicara mengenai PR, tentunya kita berbicara dengan masyarakat dan juga media. Menurut Bapak, kaitan antara PR, media, dan masyarakat itu seperti apa? Nah, ini yang saya pikir banyak sekali salah persepsi dari masyarakat PR-nya sendiri. Sejauh mana sih ketergantungan dari fungsi PR dengan media ataupun pers? Sangat terkait. Mutual benefit. Tugas PR butuh media, butuh pers, sementara media juga butuh PR. Jadi itu diyakini dulu sebagai sebuah mutual benefit, barulah dideskripsikan apa yang menjadi tugas media, apa yang menjadi tolok ukur media, apa yang menjadi produk media, kemudian apa pula yang menjadi tugas public relation atau humas. Jadi didudukkan dulu dua persoalan ini yang dua-duanya mempunyai parameter yang saling berbeda. Selama berada di PT Jasa Marga Persero TBK, Ya. Apakah Bapak pernah menemui semacam krisis atau mungkin yang berkaitan dengan media ataupun masyarakat? Ya, saya banyak pengalaman ya, terutama ketika saya menangani krisis ya. Jalan tol longsor itu sebenarnya tugas PR adalah bagaimana mengelola komunikasi selama krisis berlangsung. Jadi ingat, banyak juga yang salah persepsi seolah-olah PR itu involve di teknis krisis, yang salah itu. PR itu berkewajiban, bertugas untuk bagaimana mengelola krisis komunikasi selama krisis. That's all. Karena di situ akan banyak menimbulkan satu snowballing effect yang kalau itu tidak dikelola dengan baik, dia akan menghasilkan satu pencitraan dan reputasi yang sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan. Ada contoh yang bisa Bapak sampaikan sewaktu menjabat PR di perusahaan Bapak? Iya, dulu saya pernah menanganin ketika jalan tol Cipularang longsor ya. Itu pernah saya masih menjadi kepala PR humas di situ. Kemudian ketika jalan tol menuju Cengkareng itu banjir, bagaimana saya mengelola, memproduksi informasi yang terus-menerus kepada pers. Karena apa? Karena ingat, customer kita menunggu apa ini yang akan disampaikan oleh pelaku usaha. Jadi itu yang kita pikirkan melalui pers. Jadi nggak mungkin kita tanpa pers, tanpa bantuan media, nggak mungkin. Harus. Adakah kiat-kiat khusus dari Bapak mengenai peranan PR dalam menghadapi media dan masyarakat? Ya itu tadi, jadi kita harus tahu dulu tolok ukur tugas dari seorang jurnalis katakan ya, atau media itu apa. Maunya apa sih? Jangan dia maunya pisang kita kasih mangga. Jangan maunya dia rambutan kita kasih kedondong, salah. Demikian juga dari sisi media, dari sisi jurnalis juga harus tahu tugas PR itu seperti apa. Kan kita masing-masing punya rambu-rambu. PR nggak boleh mengatakan sesuatu yang belum waktunya, atau jurnalis juga
harus menghormati rambu-rambu yang nggak boleh ditanya, nggak boleh menerobos, semuanya ada etikanya, ada etika profesinya gitu. Ada etika profesi. Iya. Membaca dari tulisan Bang Charles Iya. dalam judul bukunya Public Speaking and Business ini, di sini terdapat tulisan nih ya, apa saja kesalahan yang kerap dilakukan oleh sektor bisnis kepada media. Ya itu sambil saya tambahkan ya, sebetulnya itu semua dijelaskan di bab 12. Kiat sukses berkomunikasi dengan media, ada di halaman 144 sampai ke belakang. Itu Sen. Tapi coba Bang Sudi menjawabnya dari perspektif praktisi. Iya, jadi gini, sering sekali humas atau PR ya, sebuah perusahaan tidak mengetahui yang diinginkan oleh seorang media atau jurnalis itu apa. Sekarang gini contohnya, jam 10 wartawan minta ke kita, tolong dong siapin data ini, bagus ini. Karena saya tadi sudah wawancara di Rutlo, katakan gitu ya. Ini PR nggak tahu cara kerja media itu deadline-nya jam berapa. Minta jam 10 baru dikasih setengah 2 atau jam 2 sudah deadline. Padahal koran kita akan cetak sore. Akan cetak jam 2 deadline juga, tapi masih saja letoy. Atau kalau sekarang sudah nggak hanya koran, tapi ada portal. Ada media online. Itu juga ada deadline kan? Iya. Walhasil apa yang terjadi? Nggak dimuat. CEO kita besoknya, loh mana nih berita? Kita dipanggil, mana berita? Apa yang harus kita ngomong kalau udah gitu? Nah ini salah satu kesalahan fatal dari seorang humas atau PR, tidak mengetahui ekspektasi media pada kita. Saran Bapak nih kepada para pelaku PR untuk lebih baik lagi, membangun lagi tentang kerjasama barangkali kerjasama gitu ya. dengan media Iya. misalnya. Itu seperti apa? Ya, jadi itu hal-hal yang sepele lah sebenarnya, harus kita bangun dari hal yang kecil dulu. Katakan kita harus cari tahu, katakan gini ya, ulang tahunnya kapan sih? Itu hal pribadi ya? Hal pribadi, sangat Kecil-kecil. mudah dengan gadget yang itu, selamat ulang tahun HBD ya. Teks ya, wow itu seneng banget itu wartawan. Diperhatiin Diperhatikan. persoalan-persoalan pribadinya. Yang kedua, ulang tahun institusinya, perusahaannya, kirimlah bunga on behalf of board of director kita. Berapa Wah, sih itu? 500.000 paling kan? paling 500.000, 1 juta tuh seneng banget itu. Yang ketiga, ya sekali-sekali placement iklan lah ya kan, Iya. seperempat halaman ya kan, full color. Iya. Itu sudah mantap itu. Hubungan itu mesra. Hubungan mesra. Jadi kalau apa-apa, seorang wartawan, seorang media otomatis juga menjadi humasnya perusahaan kita. Oke. Jadi kita bagaimana menghumaskan media, menghumaskan wartawan. Oke. Mantap itu. Oke, menarik sekali. Benar kan? Ya, iya itu. Iya, Saya setuju. Sebuah saran yang sangat bagus untuk anak-anak